Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Hendrik Rowin. Sebuah kisah yang berjudul Pocong Merah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terlihat bahagia dan sempurna. Itulah gambaran yang warga lihat dari keluarga Risma Wulandari. Terlebih lagi perihal ekonomi. Dan tentu saja sebelum tragedi itu terjadi pada keluarga mereka. Tidak ada yang tahu jika satu pertengkaran ke pertengkaran lainnya terjadi hampir setiap hari pada keluarga mereka. Di luar seperti surga, namun di dalamnya serupa neraka. Punya suami kerjaannya mabuk-mabukan terus, disuruh ngecek toko saja susahnya minta ampun. Marni ibu Risma mengomel sejak tadi. Tapi aku juga kan setiap hari ikut ngecek toko, ucap Nur Wahyudi membela diri. Iya, cuma sebentar, terus pulang lagi, makan, tidur, ngopi, ngerokok, nongkrong, mabuk dan tidur lagi. Terus kamu maunya gimana? Tanya Nur Wahyudi. Kebiasaan buruk waktu masih muda itu harusnya dihilangkan, teriak Marni sembari berlalu. Tidak lama kemudian Risma muncul dari dalam kamar, kemudian mendekati ayahnya. Sabar ya Pak, ucap Risma dengan tatapan penuh kasih. Iya, jawab Nur Wahyudi singkat. Marni dinikahi oleh Nur Wahyudi ketika ia sudah hamil besar. Tidak jelas siapa ayah biologis sebenarnya, sebab Marni tidak hanya tidur dengan satu orang saja. Meski belum pernah menidurinya, Nur Wahyudi mau menikahi Marni. Tentu saja karena Marni adalah anak orang kaya, sementara ia hanyalah pengangguran yang malas bekerja. Akan tetapi warga sama sekali tidak tahu kalau Nur Wahyudi bukanlah ayah biologis Risma. Mereka hanya tahu Marni hamil di luar nikah dan kemudian yang menikahinya adalah Nur Wahyudi, dan Risma tahu betul soal itu dari neneknya. Benih-benih cinta terlarang itu datang begitu saja, tanpa ada niat dan tanpa ada rencana. Berbulan-bulan lamanya mereka memadu kasih secara sembunyi-sembunyi ketika Marni sedang tidak ada di rumah. Marni yang sedang marah pada suaminya pun kembali ke tokonya, kembali mengurus toko yang sudah ia bangun dengan susah payah sejak Risma baru berusia 7 tahun. Marni memiliki 3 toko di 3 kecamatan, yang tentu saja membuat Marni harus pontang-panting, hilir mudik dari satu toko ke toko lainnya. Kegigihan Marni yang membuat harta warisan keluarganya tidak cepat habis, dan justru semakin tambah banyak, meski suaminya tipe orang yang sangat boros. Pak, panggil Risma seraya duduk di sampingnya. Iya, ada apa? Sahut Nur Wahyudi masih dipenuhi emosi. Risma hamil, ucap Risma sembari menatap lekat-lekat penuh pengharapan. Nur Wahyudi menoleh. Suruh pacarmu menikahi kamu. Suara Nur Wahyudi meninggi. Risma sedang tidak punya pacar, Pak, ucap Risma lirih. Ya cari, bentak Nur Wahyudi sembari mengebrak meja yang ada di depannya. Risma keluar dari rumah dalam keadaan dongkol, sebab permasalahan yang sedang dihadapinya itu bukanlah permasalahan sederhana. Ini bukan hanya tentang nasibnya, tetapi juga nasib rumah tangga ibunya. Risma dilema. Risma mengerti betul, bagaimanapun juga ayahnya tidak mungkin bertanggung jawab. Kebodohan dirinya lah yang menjadikan ayahnya sendiri sebagai pelampiasan nafsu. Risma memang tidak jauh berbeda dengan Marni ibunya. Dalam perjalanan Risma sering melamun, sampai beberapa kali hampir menabrak dan terjatuh. Batin Risma kalut, hingga sampai di jalanan sepi, ada motor lain yang mengikutinya dari belakang. Setelah yakin dalam posisi aman, 2 pembegal itu segera memepet motor Risma. Motor Risma oleng ketika pukulan benda tumpul mengarah ke kepalanya. Risma pun jatuh terperosok. Risma pingsan, motornya segera dibawa lari oleh para pembegal. Tinggal Risma seorang diri menunggu takdir di tempat itu, baik ataupun buruk.
Sedangkan di tempat lain Sukiman dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan di sebuah bangunan kosong. Kemudian Sukiman izin untuk pergi ke hutan karena hendak mengambil kayu bakar. Sepanjang hidupnya, baru kali ini Sukiman mau diajak mabuk. "Kalian mau ke sana kan?" tanya Sukiman. "Ayo kita jajan," ajak teman-temannya. "Aku nggak ikut ya," ucap Sukiman. "Kenapa?" "Mau ambil kayu bakar. Sudah sore ini mau maghrib," ucap Tarmin. "Alah, setan gak akan berani sama aku," seru Sukiman penuh percaya diri. "Kalau ada garong gimana?" "Ya lawan lah, lagian apa yang mau digarong sih?" "Ya sudah." Teman-teman Sukiman lebih memilih datang ke tempat prostitusi untuk menyalurkan hasrat mereka yang sedang menggebu-gebu. Pengaruh alkohol membuat orang-orang dengan mudah melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam perjalanan menuju hutan, Sukiman jadi kepikiran dengan ajakan teman-temannya. Ia menyesal karena telah menolak ajakan mereka. Hasrat Sukirman tiba-tiba saja muncul. Ketika sampai di hutan, Sukiman lekas mengumpulkan kayu-kayu kering itu, kemudian mengikatnya dengan kuat, sebab gelap mulai perlahan merayap. Malam itu, sekembalinya dari hutan, Sukiman menemukan seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan. Kepalanya berdarah akibat pukulan benda tumpul. Sukiman bingung harus melakukan apa. "Cantik juga," gumam Sukiman. Nafsu perlahan menguasai dirinya. Perempuan itu ia bawa ke sebuah pondok kecil agak jauh dari jalan, lalu merebahkannya. Sukiman menatap lekat-lekat perempuan itu. Muncul dalam pikirannya sekedar sedikit menggagahi selagi perempuan itu belum siuman. "Pak, jangan, nanti ada ibu, aku takut." Perempuan itu meracau ketika tangan Sukiman mulai bertamasya di tubuhnya. Aduh, gawat. Sukiman mulai panik. Risma mulai berangsur-angsur sadar dari pingsannya. Sukiman semakin panik. Risma menggeliat. Dalam gelap gulita, pandangan Risma masih samar-samar. "Kamu siapa?" tanya Risma. Aku yang menolongmu," jawab Sukiman tergagap. "Sekarang ada di mana?" Risma mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tempat itu begitu asing baginya. "Di pondok," jawab Sukiman singkat. "Pondok?" tanya Risma belum mengerti betul. Sukiman tidak menjawab. Ia bingung mencari alasan lain. Aku mau diapakan?" tanya Risma, mulai menyadari situasi yang dihadapinya. Sukiman kembali tidak menjawab. "Mana motorku?" tanya Risma kembali teringat kejadian sebelum ia pingsan. "Motor siapa? Aku menemukan kamu pingsan tergeletak di pinggir jalan dekat selokan. Tidak ada motor sama sekali, sumpah." "Oh, begitu ya. Aku ingat. Tadi ada motor yang mengikutiku, lalu aku dipukul. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi." Risma kembali memegang kepalanya yang masih sakit. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Sukiman khawatir. "Iya, tidak apa-apa, makasih ya." Senyum tipis Risma mengembang di sudut bibirnya. Risma kembali teringat janin dalam perutnya harus memiliki ayah, sebab ia tidak mungkin menjadikan Nur Wahyudi sebagai ayah anaknya. Risma merasa menemukan jalan keluar. "Ayo ngaku, kamu sebenarnya mau ngapain sama aku?" tanya Risma sedikit sentil. Sukiman gelagapan mendengar pertanyaan Risma. Ia merasa Risma sudah mengetahui gelagatnya. Sukiman pun hanya bisa menunduk malu. "Karena kamu sudah menolongku, aku mau kok, Mas." Sontak Sukiman kembali mengangkat wajahnya. Ia tatap lekat-lekat perempuan di depannya itu, mencoba membaca apakah ada raut bercanda di wajah manisnya itu. Risma kembali tersenyum pada Sukiman. "Kamu mau?" tanya Sukiman girang, serasa mendapatkan durian runtuh. "Iya, Mas." Kini kondisinya terbalik. Justru Risma yang menggoda Sukiman. Nafsu Sukiman yang sudah di atas ubun-ubun akhirnya tergoda juga. Mereka pun memadu kasih dengan tujuan yang berbeda. "Nikahi aku, Mas," ucap Risma seusai mereka beradu napas. "Tapi aku sudah punya tunangan." "Itu bukan urusanku, Mas. Kamu tetap harus menikahiku," ucap Risma sembari membereskan pakaiannya. "Maaf, aku tidak bisa. Kalaupun kita menikah, tidak mungkin secepat ini." "Kalau kamu tidak mau menikahiku, bukan hanya pertunangan kamu saja yang gagal, tapi kamu juga akan masuk penjara karena telah memperkosaku," ancam Risma. Tidak ada lagi kelembutan dari ucapannya itu. "Bukannya tadi kita suka sama suka, mau sama mau, tidak ada paksaan sama sekali." "Orang-orang tidak akan mungkin percaya. Mana mungkin perempuan secantik aku bisa mau sama kamu, Mas." "Kamu jangan kurang ajar." Sukiman mulai tersinggung.
Meski kamu itu miskin dan jelek, aku mau menikah sama kamu, Mas. Kalau tidak, kamu akan menyesal, Mas. Risma tersenyum manis. Pokoknya, aku tidak mau, pekik Sukiman. Kamu itu seharusnya bersyukur karena beruntung bisa menikahiku. Soal harta, jangan khawatir, aku punya banyak. Ada nada kesombongan pada setiap kalimat yang Risma ucapkan. Sekali tidak, tetap tidak. Bersiap-siaplah masuk penjara, Mas. Sukiman merasa nasibnya sudah di ujung tanduk. Sukiman yang sudah terlanjur emosi karena merasa direndahkan dan dijebak, akhirnya kalap, melenyapkan Risma Wulandari saat itu juga. Risma dicekik sampai kehabisan nafas. Tolong. Suara Risma tertahan. Jelas kamu yang menyesal telah menjebakku, seru Sukiman dengan nafas tersegal-segal. Perlawanan Risma mulai melemah, ia semakin kehabisan nafas. Hingga beberapa detik kemudian Risma menghembuskan nafas terakhirnya. Sukiman menjatuhkan tubuhnya, tidak percaya ia sudah membunuh seorang anak manusia. Sukiman mulai bingung, bagaimana caranya membuang jasad itu. Tidak mungkin ia membopong tubuh itu secara utuh. Akhirnya satu ide menyesatkan muncul dari bisikan setan terkutuk. Satu dosa yang akan diikuti oleh dosa lainnya. Tubuh Risma dimutilasi, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih, hingga kain putih itu berwarna merah karena darah. Jalan keluar yang salah dari orang yang sedang berbuat salah. Setelah semua dirasa selesai, Sukiman pulang dengan langkah gontai dan penuh sesal. Keesokan harinya, Sukiman mengurung diri di dalam kamar. Ketika Tarmin mengajaknya mencari rumput pun ia tolak. Sama sekali ia tidak makan dan tidur, bahkan hingga malam tiba. Di dalam kamar, Sukiman kembali teringat kejadian kemarin. Saat ia melakukan dosa terbesar dalam hidupnya, bayangannya menerawang jauh kembali ke belakang. Sukiman pun kembali tersadar dari lamunannya ketika ia mencium bau busuk di dalam kamarnya. Sukiman hendak keluar dari rumah itu, tapi tiba-tiba hujan turun seakan tanpa pertanda. Hujan semakin menderas, listrik seketika padam, petir terus menyambar-nyambar. Kilatannya membuat desa itu terang sesaat, kemudian kembali gelap gulita. Sukiman mulai merasakan kehadiran entitas lain yang bukan dari dunianya. Angin lembut mengusap tengkuknya, Sukiman meremang dalam kegelapan. Tirai jendela tersingkap, sesekali cahaya kilatan petir sedikit membantu penglihatan Sukiman. Entah kenapa, ia sedari tadi selalu ingin menatap ke arah salah satu pojok kamarnya. Kemunculannya selalu diawali oleh asap putih serupa kabut, kemudian meliuk-liuk seperti plastik tertiup angin. Perlahan menjelma pocong seutuhnya dengan kain kafan putih kusam penuh noda darah. Pocong, batin Sukiman. Sosok itu malah mengangguk. Sukiman mulai ketakutan. Terlihat sekelebat kain putih terbang menembus tembok lalu jatuh di lantai kamar. Kain itu kemudian seolah-olah berdiri, perlahan-lahan menyerupai sosok pocong. Kejadian itu berulang-ulang, hingga pocong-pocong itu memenuhi seisi kamar Sukiman. Mas. Pocong-pocong itu seakan-akan memanggil secara bersamaan. Siapa kamu? Pergi. Aku mau dipotong-potong lagi, Mas. Suara itu begitu lirih. Aku yakin ini hanya halusinasi saja. Aku nyata, Mas. Listrik kembali menyala. Pocong-pocong itu sudah tidak ada di kamar Sukiman lagi. Hanya halusinasi, gumam Sukiman lega. Akan tetapi Sukiman mendapati banyak bercak darah di lantai kamarnya. Mungkinkah ini nyata? Mental Sukiman mulai labil. Waktu pun berlalu, Sukiman masih belum mendapatkan kabar tentang ditemukannya jasad Risma. Sementara ia terus-menerus didatangi arwah gentayangannya, akhirnya ia berkesimpulan jasad Risma harus ditemukan dan kemudian dikebumikan dengan layak. Sukiman pun mengajak Tarmin untuk mencari rumput di mana tempo hari ia membuang jasad Risma. Mulailah Sukiman bersandiwara di depan temannya itu. Sukiman mencium bau bangkai, lalat-lalat hijau berterbangan ke sana kemari, lalu Sukiman mengikuti muasal lalat-lalat hijau itu. Sukiman ragu, sebab bisa saja keputusannya ini membahayakan dirinya sendiri, namun Sukiman sudah bertekad bulat. Sukiman pun mulai melangkah mendekat. Min, sini Min, teriak Sukiman. Apa? Jawab Tarmin dari satu jarak. Ada bau bangkai, teriak Sukiman lagi. Tarmin pun mendekat dengan berlari kecil. Terlihat wajahnya begitu kesal, sebab rumput yang mereka peroleh masih sedikit, sementara waktu sudah hampir sore. Menurut Tarmin, jarak yang jauh hanya membuang-buang waktu saja. Apa?
Tanya Tarmin kesal. Kamu tidak mencium bau bangkai? Tarmin mengendus-ngendus, kemudian berjalan di depan mencari di antara semak belukar. Tarmin begitu terkejut ketika mendapati bungkusan kain putih penuh bercak darah yang mengering berada di depan matanya. Perut Sukiman dan Tarmin mual-mual, kepala mereka mulai merasakan pusing. Suk, buka Suk, perintah Tarmin. Aku tidak pakai sarung tangan. Mana sarung tangan kamu? Tumben gak pakai sarung tangan, ucap Tarmin. Hilang, jawab Sukiman singkat. Dengan terpaksa Tarmin yang membuka bungkusan bangkai dalam kain itu, meski sebenarnya Tarmin memaksa diri sebab memiliki riwayat lemah jantung. Suk, jangan pingsan ya Suk, aku sudah mulai lemas, ucap Tarmin dengan suara pelan. Cepat, keburu aku pingsan, kata Sukiman. Tarmin membuka bungkusan kain itu dengan satu tangan. Satu tangannya lagi ia gunakan untuk menutup hidungnya. Setelah dibuka, brengsek, Tarmin mengumpat. Tarmin pun lemas seperti biasanya. Perutnya semakin mual-mual, pandangannya mulai mengabur. Tarmin ambruk, tidak sadarkan diri lagi. Sementara Sukiman berlari meninggalkan lokasi untuk memberitahu warga. Ada mayat, teriak Sukiman. Di mana? Di sana, jawab Sukiman sembari jari telunjuknya menunjuk ke tempat kejadian. Warga pun berduyun-duyun mendatangi tanah kosong yang hanya ditumbuhi oleh ilalang dan semak belukar itu. Posisinya sangat jauh dari perkampungan. Tempat itu jarang terjamah oleh manusia. Astagfirullah, manusia seperti apa yang bisa dengan tega berbuat seperti ini? Tanya warga. Pelakunya bukan manusia, dia sudah seperti iblis, kutuk salah satu warga. Terlihat Tarmin sudah siuman, namun ia masih sedikit linglung. Ingatannya belum kembali seperti semula. Perlahan-lahan kondisi Tarmin mulai kembali membaik. Sukiman dan Tarmin sedikit diminta keterangan di tempat kejadian perkara. Nanti mereka juga akan ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kenapa kami harus ikut, Pak? Tanya Sukiman was-was. Harus ada keterangan selanjutnya, nanti kita bicarakan di kantor saja, kata polisi. Sudah ikut saja, daripada ngayuh sepeda capek, ucap Tarmin dengan suara lemas. Mayat itu pun dibawa oleh polisi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tempat kejadian perkara langsung dipasang garis polisi. Warga perlahan mulai membubarkan diri. Malam pun tiba. Sosok makhluk terbungkus kain putih itu seolah-olah tertiup oleh angin. Tubuhnya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang seperti mau jatuh ke tanah. Sosok itu melayang meski hanya sejengkal. Setiap malam ia akan muncul di tempat-tempat sepi dan temaram, mendatangi orang-orang yang telah berbuat kejam terhadapnya. Perlahan-lahan kain putih itu berubah menjadi kemerahan, hingga lama-lama menjadi semerah darah. Sosok itu diliputi aura dendam dan amarah. Beberapa hari sebelum menemukan mayat itu, Sukiman terlihat gusar. Sebagai seorang teman, tentu saja Tarmin sangat khawatir. Namun Sukiman selalu bisa meyakinkan temannya bahwa dirinya baik-baik saja. Apes, sepertinya kamu sudah punya firasat sebelum kita menemukan mayat itu. Pantesan saja kamu tidak seperti biasanya, ucap Tarmin bersungut-sungut. Begitulah, tatapan Sukiman kosong. Tapi kenapa kamu ingin sekali mencari rumput di tempat itu? Tanya Tarmin. Rumputnya banyak, jawab Sukiman tanpa emosi sedikit pun. Kamu ada masalah apa lagi? Pasti sama pacar kamu, Tarmin menebak, sebab sudah terlampau sering pasangan kekasih ini ribut besar. Enggak kok. Ya sudah, aku pulang ya. Tarmin bergegas berdiri. Jangan pulang, nginep saja di sini, bujuk Sukiman. Kenapa? Tumben. Tarmin pun kembali duduk. Gak apa-apa. Takut ya? Takut didatangi mayat itu? Tanya Tarmin sedikit meledek. Enggak. Tarmin menarik nafas panjang. Obrolan mereka terhenti selama beberapa detik. Justru kita berjasa karena telah menemukan mayat itu. Perempuan itu jadi dimakamkan dengan layak. Pasti perempuan itu sangat berterima kasih kepada kita. Percaya deh. Tidak ada jawaban dari Sukiman. Tiba-tiba terdengar suara kambing ribut dari kandang di belakang rumah. Min, antar yuk. Sukiman seketika berdiri. Antar kemana? Lihat ke kandang. Takut ada maling apa setan? Tanya Tarmin lagi. Takut. Sukiman tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Ia seperti sedang mencari alasan. Bukannya kamu tidak takut keduanya? Ambil itu golok, terus sana periksa. Kamu saja, aku tunggu di kamar. Tarmin pun melangkah menuju pintu belakang rumah Sukiman.
kemudian membuka pintu. Samar-samar ia melihat seorang gadis menggunakan mukena bersembunyi di balik kandang kambing. Astagfirullah, bukannya ngaji malah main petak umpet di sini, omel Tarmin. Tolong, suara itu begitu lirih. Ya sudah, kamu mau ngumpet di sini? Ya, nama kamu siapa? Tanya Tarmin penasaran. Tiren. Oh, Kiren, ucap Tarmin salah dengar. Tarmin kembali masuk dan menutup pintu, lalu kembali berjalan menuju kamar Sukiman. Dalam perjalanan menuju kamar, ia mendengar seseorang menangis terseduh-seduh. Dasar bocah, malah nangis lagi. Tapi apa iya, udah umur segitu masih main petak umpet? Bodoh amat lah. Tarmin kembali mengomel. Ada apa di belakang? Tanya Sukiman. Tidak ada apa-apa, aku pulang ya Suk, ngantuk. Tarmin menguap sembari tangannya menutup mulut. Tidur di sini saja Min, temenin aku. Nada bicara Sukiman sedikit memelas. Daripada tidur di sini, mending tidur di rumah janda tetangga desa. Di sana kan bayar, di sini gratis. Mending yang bayar deh, lebih enak. Tarmin tertawa terbahak-bahak, lalu pulang ke rumahnya. Sekarang Sukiman semakin merasa ketakutan. Suara tangisan itu semakin terdengar jelas, begitu menyayat hati. Ada kesedihan yang dirasakan bagi siapa saja yang mendengarnya, namun tidak bagi Sukiman. Ia merasa sedang diteror. Sukiman seketika menoleh ke arah jendela. Tirai berkibar-kibar. Sukiman lupa ia menyetel kipas angin sejak sore tadi. Ia pun segera mematikannya agar pikirannya kembali tenang. Tapi Sukiman masih memikirkan suara tangisan itu. Meski sekarang tangisan itu semakin terdengar pelan, Sukiman masih ingat dengan kata-kata dari kakeknya. Jika tangisan itu terdengar kencang, maka sebenarnya dia sangat jauh. Tapi jika tangisan itu terdengar sangat pelan, berarti dia ada di sekitar kita, ucap kakeknya ketika itu. Jantung Sukiman berdebar-debar. Tiba-tiba saja tirai jendela terbuka. Dari balik kaca terlihat sosok bayangan putih meliuk-liuk. Plastik, gumam Sukiman. Sukiman kembali menutup tirai yang sempat tersingkap itu, lalu kembali merebahkan diri dan bersembunyi di balik selimut. Masih terus meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanya sebatas halusinasi dari obat yang ia konsumsi pemberian dari Tarmin. Sukiman tercekat. Udara seakan hilang di ruangan itu. Sukiman kesusahan bernapas. Ketika ia membuka selimut, pocong sudah terbang di atasnya. Wajah mereka saling berhadapan. Pocong itu menyeringai sembari menjatuhkan belatung-belatung dari mulutnya, dan nanah terus-terusan menetes dari hidungnya. Kain kafan itu penuh darah. Kain kafan itu semerah darah. Pergi dari sini, teriak Sukiman sembari menutup mata. Buka matamu Mas, kata pocong itu lirih. Meski Sukiman tidak ingin membuka matanya, tetapi matanya terbuka dengan sendirinya. Dari balik kain kafan, satu tangan pocong itu keluar sembari memegang satu potong tangannya. Mau? Tanyanya lirih. Potongan tangan itu ia jatuhkan kemudian merayap pada tubuh Sukiman yang sekarang sudah tersudut di kepala ranjang. Jangan ganggu aku. Kamu telah tega membunuh dan memotong-motong tubuhku. Ini semua salahmu. Apakah kesalahanku harus dibayar dengan cara sekejam itu? Tanya Risma, namun Sukiman diam membisu. Tangan itu terus merayap pada tubuh Sukiman. Tubuh Sukiman terkunci sama sekali tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan tangan itu masuk ke dalam celananya, kemudian meremas isinya. Sukiman menangis meraung-raung hingga pagi tiba, tanpa ada satupun orang yang bisa mendengarnya. Di Mapolres Kota S, para polisi gerak cepat menyelidiki kasus yang sangat menggemparkan itu. Segala unit dikerahkan agar kasus ini segera terbongkar. Satu terduga pelaku yang membawa motor korban sudah tertangkap waktu razia, tapi dia mengaku hanya membegal, tidak lebih, apalagi sampai membunuh dan memutilasi korban. Katanya itu tidak mungkin, lapor salah satu anggota reskrim. Motornya memang dicuri, tapi tidak mungkin motif utama pembunuhan ini adalah curanmor, pasti ada motif lain. Dia pelakunya, tanya anak buah lainnya. Bukan, jawab AKP Arjun, komisaris polisi Hendrik. Kata pelaku, dia baru pertama kali melakukan pembegalan. Mereka yang sedang tanggung mabuk-mabukan akhirnya mencari uang dengan cara yang salah. Apesnya motor yang mereka ambil tidak laku-laku dijual, ucap salah satu penyidik. Bisa jadi ada pelaku lain, gumam AKP Hendrik sembari mengangguk-angguk, lalu melanjutkan. Selain itu,
Tidak ditemukan sidik jari dalam tubuh korban. Pelaku memang pintar. Apa kita jadikan begal itu sebagai pelaku pembunuhan saja? AKP Hendrik terlihat geram mendengar ide konyol dari anak buahnya itu. Lalu ia mendelik. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, seru AKP Hendrik. Tapi dia bersalah karena telah membegal. Tapi bukan berarti kita boleh menghukum atas kesalahan yang tidak dia perbuat. Maaf, Dan. Pintu ruangan dibuka. Salah satu anggota masuk ke dalam ruangan. Lapor, Dan. Korban ternyata sedang hamil 5 bulan. Nama korban Risma Wulandari. Risma Wulandari? Sedang hamil? Terlihat AKP Hendrik berpikir keras. Kedua alisnya mengerut. Semua orang dalam ruangan terdiam. Kasus yang mereka hadapi sungguh pelik. Terlebih lagi sudah ada ultimatum dari Kapolres agar kasus ini wajib terbongkar dengan cepat. Telusuri wilayah di mana Risma menjadi korban pembegalan. Cari bukti-bukti yang bisa mengungkap kasus ini. Kalau perlu, kita telusuri radius 1 km di wilayah itu, perintah AKP Hendrik. Kenapa tidak di tempat mayat itu ditemukan, Dan? Tanya anggotanya. Lakukan itu juga. Siap, Komandan. Segera hubungi keluarga almarhumah. Hati-hati ketika menyampaikan kabar duka ini. Rapat pun dibubarkan. Sore itu Sukiman sudah berada di rumah Tarmin. Namun Tarmin belum pulang dari mencari pakan kambing. Sukiman menunggu dengan gelisah. Matanya begitu sembab. Sejam kemudian dari kejauhan Tarmin terlihat memanggul karung besar penuh rumput. Tarmin tersenyum, tapi tidak dengan Sukiman. Wajah murungnya terlihat dengan jelas. Kamu gak nyari rumput? Tanya Tarmin sembari menaruh karung itu di pinggir rumahnya. Enggak, aku sudah tidak semangat lagi. Bisa mati loh kambingmu. Kalau tidak dikasih makan, apa kambingmu buat aku aja? Tarmin sembari terkekeh. Silakan, Min. Sukiman. Hanya karena seorang perempuan sampai seperti ini. Memang benar Sukiman murung karena perempuan, tetapi perempuan itu tentu saja bukan pacarnya. Ayo masuk, sana bikin sendiri kopinya di dapur. Aku mau mandi. Sukiman hanya mengangguk. Tarmin dan Sukiman melangkah bersamaan. Posisi kamar mandi dan dapur bersebelahan. Terdengar Tarmin mandi sembari bernyanyi, sementara Sukiman meracik kopi. Sukiman mengambil 2 sendok kopi hitam dan 1 sendok garam. Tarmin keluar dari kamar mandi. Ia melihat Sukiman melamun sambil berdiri. Cuma bikin 1? Tanya Tarmin. Iya, jawab Sukiman lalu segera menyeruput kopinya. Tarmin menggeleng-geleng melihat temannya yang sedang banyak masalah itu. Cih, kenapa, Suk? Tanya Tarmin kaget. Asin. Tarmin pun tertawa terbahak-bahak. Lalu Sukiman kembali meracik kopi untuk mereka berdua. Min, nanti malam aku nginep di rumahmu ya, pinta Sukirman. Kenapa tidak nginep di rumah pacarmu saja sih? Kan lebih enak. Tarmin menggoda temannya agar senyumnya yang hilang segera kembali. Sudah sebulan kami tidak saling bicara. Dia marah. Dia pengen cepat-cepat dinikahi. Jadi kamu mau nginep karena lagi ada masalah sama pacarmu? Tanya Tarmin antusias. Bukan karena itu. Terus? Aku didatangi terus-terusan. Sama pacarmu? Tarmin menyipitkan kedua matanya. Bukan soal pacar, Tarmin. Tidak terasa nada bicara Sukirman meninggi. Lalu soal apa? Arwah gentayangan. Arwah korban mutilasi yang kita temukan? Tanya Tarmin penasaran. Iya. Kok aneh ya? Kenapa aku nggak didatengin? Curang. Jangan bercanda, Min. Aku serius. Aku juga serius, Suk. Yang menemukan mayat kan kita berdua. Kenapa hanya kamu yang didatengin? Jangan-jangan kamu punya salah ya sama dia? Enggak. Seketika Sukiman langsung membantah. Aneh. Boleh ya, aku nginep di rumah kamu? Tanya Sukiman memelas. Boleh, Suk, tapi bayar. Tarmin pun tertawa terbahak-bahak lagi. Bayar pun aku mau, Min. Bercanda, Suk. Malam pun tiba. Tarmin sudah tidur sejak sore tadi karena kecapean. Sementara Sukiman tidak bisa tidur, terus-terusan dihantui arwah Risma. Meski sudah berada di rumah Tarmin, Risma tetap mendatangi Sukiman. Namun hanya Sukiman saja yang bisa melihat sosok itu. Min, tolong, Min. Sukiman menggoyang-goyangkan tubuh Tarmin yang sedang tidur. Apa? Tanya Tarmin, belum membuka matanya sama sekali. Dia datang lagi, ucap Sukirman lirih. Mana? Tanya Tarmin lagi.
Itu. Tarmin membuka matanya, kemudian memandang ke arah yang Sukirman tunjukkan. Mana? Tanya Tarmin dengan nada jengkel. Itu. Gak ada, kamu halusinasi doang. Udah, aku mau tidur lagi. Tarmin pun kembali tidur, tidak memperdulikan Sukiman lagi. Semalaman itu Sukiman terus-terusan diteror oleh Risma. Tiba-tiba bau busuk bangkai menyeruak di kamar itu, berpadu dengan bau amis darah yang begitu pekat. Asap putih muncul meliuk-liuk, kemudian menjelma sosok pocong. Sosok pocong dengan kafan semerah darah itu terbang di sisi ranjang dekat Sukiman. Sakit, sakit. Suara itu terus-menerus berdenging di telinga Sukirman. Pergi dari sini, teriak Sukiman. Anehnya Tarmin sama sekali tidak mendengar teriakan Sukiman. Kamu harus tanggung jawab atas kematianku, Mas, ucap Risma lirih. Kini ia terbang tepat di atas tubuh Sukiman. Wajah mereka saling berhadapan. Aku tidak mau, semua ini salahmu, teriak Sukiman lagi. Cepat atau lambat, kamu juga pasti akan mati secara tragis, sama sepertiku, Mas. Sosok pocong itu menghilang seiring adzan subuh yang berkumandang. Keesokan harinya, 2 orang polisi datang ke rumah orang tua Risma untuk memberitahukan kabar anaknya yang menjadi korban mutilasi. Marni shock, tidak menyangka anaknya yang tidak pulang selama beberapa hari ini sudah tidak bernyawa lagi. Risma memang seringkali jarang pulang jika ada masalah. Marni sudah paham betul dengan sifat anaknya itu. Oleh karena itu Marni selalu membiarkan anaknya menenangkan diri di luar. Karena pada akhirnya Risma pasti pulang juga. Risma, Marni menangis sambil memanggil nama anaknya. Sudah Bu, kita harus ikhlas, ucap Nur Wahyudi. Risma, jangan pergi nak. Marni terus-menerus memanggil nama anaknya. Jenazah Risma pun diantarkan ke rumahnya dalam sebuah peti. Tidak ada proses memandikan jenazah lagi. Hari itu juga jenazah Risma langsung dikebumikan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Marni mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu Risma, anak satu-satunya, sedang merasakan kesakitan. Dalam mimpinya Marni berjalan di jalan setapak diterangi sinar rembulan malam. Keinginan itu entah datang dari mana, ia sangat ingin terus berjalan dan berjalan lagi. Langkahnya pasti, di depan sana seperti ada jawaban dari segala pertanyaannya selama ini. Marni sudah tidak sabar lagi mendapatkan jawaban. Angin berembus kencang, dedaunan berterbangan menerpa tubuhnya. Matanya pedih terkena debu yang diterbangkan angin. Marni berhenti sejenak, mengucek-ngucek matanya. Angin ribut reda, Marni kembali membuka matanya perlahan. Di depannya, kini sesosok gadis dengan gaun putih lusuh penuh darah berdiri menunduk. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajahnya. Marni tercekat, tubuhnya terpaku. Gadis dengan gaun putih lusuh penuh darah itu mengangkat kepalanya. Samar-samar wajahnya mulai terlihat di temaramnya malam itu. Dengan susah payah Marni berusaha mengeluarkan suaranya. Kau, Risma? Marni tergagap melihat penampakan anaknya sendiri. Sosok itu hanya mengangguk, lalu menangis sesegukan. Tentu saja Marni ikut merasakan kesedihan, kepalanya terasa pusing. Semakin lama semakin menyakitkan. Marni memegangi kepalanya, lalu memukul-mukulnya. Marni merasakan rasa sakit yang anaknya rasakan. Semua berawal dari Bapak, Bu. Kalimat itu seakan-akan terus berulang-ulang di kepalanya. Rasa sakit di kepala Marni semakin menjadi-jadi. Pandangannya memudar, lalu semuanya terlihat gelap. Marni tersentak, terbangun dari mimpinya, nafasnya tersegal-segal. Ia menoleh ke arah samping. Di atas meja ada sebotol air. Ia mengambil lalu segera meminumnya. Astagfirullah. Marni menatap jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba saja ia sangat ingin membuang air kecil. Marni berdiri dan berjalan menuju pintu kamarnya. Lampu ruang tamu berkedip-kedip. Entah sejak kapan lampu ini bermasalah. Sementara Nur Wahyudi seperti biasa minum-minum bersama teman-temannya di suatu tempat hiburan malam. Akan pulang ketika hari sudah terang. Dari dalam kamar Risma terdengar suara perempuan menangis sesegukan. Persis seperti mimpi yang baru Marni rasakan tadi. Marni pun memberanikan diri membuka pintu kamar anaknya. Risma, gumam Marni dengan suara hampir sama sekali tidak terdengar. Risma hanya bisa sesegukan, tidak menjawab sepatah kata pun. Kamu kenapa, Nduk? Tanya Marni dengan kesedihan yang mendalam. Sakit, Bu. Sakit sekali. Nduk, kamu kenapa? Ibu harus apa?
Tenanglah di sana. Dunia kamu bukan di sini lagi. Ibu sudah ikhlas, meski itu sangat berat. Tidak terasa tangisan Marni pun pecah juga. Sakit sekali, Bu. Risma sakit sekali. Ikhlaskan. Mungkin ini sudah takdir kamu, Dok. Biar Tuhan yang membalas semuanya. Semua berawal dari Bapak, Bu. Apa maksud kamu, Dok? Tanya Marni sembari mulai mendekat. Aku hamil, Bu. Tiba-tiba sesosok janin muncul dari balik daster Risma. Janin itu menggeliat, kemudian perlahan berdiri. Janin belum sempurna itu menatap Marni. Aku harus panggil nenek atau ibu tiri? Tanya janin itu sembari memalingkan wajahnya ke arah Risma. Keduanya, jawab Risma. Marni masih diam membisu menyaksikan kejadian di luar nalar yang terjadi di depannya itu. Aku pamit ya, Bu. Maafkan Risma kalau punya salah sama ibu. Ucapnya masih dengan suara sesegukan. Iya, Dok. Marni belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Sosok Risma tiba-tiba saja menghilang bersama sosok janin itu. Namun perlahan ia mulai mengerti. Sementara itu Nurwahyudi pulang lebih cepat dari biasanya. Ketika melangkah hendak menuju kamarnya, Nurwahyudi mendapati pintu kamar Risma terbuka. Ia melihat Marni sedang mematung. Bu, aku pulang. Kenapa ada di kamar Risma? Tanya Nurwahyudi. Marni berbalik badan, wajahnya penuh dengan amarah. Cepetan ngaku. Risma kamu apakan? Risma. Nurwahyudi tergagap. Risma kamu perkosa. Sejak sore tadi sebenarnya Nurwahyudi sudah merasa bersalah. Namun Nurwahyudi seakan tidak menemukan cara untuk mengungkapkannya. Bukan, Risma juga mau kok. Nurwahyudi hanya menunduk. Kali ini ia sama sekali tidak berani menatap Marni. Mau? Terus kalau Risma mau, kamu mau juga sama anak sendiri? Tanya Marni dengan nafas memburu. Maaf, aku khilaf. Hilaf berkali-kali. Maaf, kamu lebih hina dari seekor anjing. Anakmu sendiri kamu tega nodai. Maaf, aku janji besok pagi akan menyerahkan diri ke polisi. Semoga kamu membusuk di dalam penjara. Sesuai janjinya, Nurwahyudi pun menyerahkan diri secara sukarela. Penyesalan yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Sukiman ditangkap oleh polisi di rumah Tarmin, sedangkan Tarmin yang tidak tahu apa-apa jadi harus berurusan dengan polisi lagi, karena Tarmin diduga menyembunyikan pelaku. Namun akhirnya Tarmin diperbolehkan pulang karena tidak terbukti ikut serta dalam kasus pembunuhan itu. Setelah menjalani sidang, Sukiman divonis penjara seumur hidup, sedangkan Nurwahyudi hanya beberapa tahun saja. Berbulan-bulan kemudian Sukiman tewas dalam sel dikeroyok oleh tahanan lain. Kejahatan yang paling dibenci oleh para kriminal lainnya, membunuh perempuan, memperkosa, dan segala tindak kekerasan terhadap perempuan adalah aib dan hal yang tabu bagi mereka. Sebelum meninggal, Sukiman sempat koma dan dirawat di rumah sakit selama seminggu. Dalam alam bawah sadarnya itu, Sukiman terus-terusan didatangi oleh arwah Risma. Sukiman disiksa sepanjang waktu oleh Risma, rasa sakit yang sudah berada di ambang batas. Sementara itu Nurwahyudi nasibnya tidak jauh berbeda. Meski hanya dipaksa mengolesi kemaluannya dengan balsem oleh para tahanan lain, jika tidak menurut, maka ia akan menjadi samsak para tahanan sepanjang hari. Nurwahyudi sangat tersiksa. Harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya di lingkungan barunya itu. Sama sekali tidak ada penghormatan dan belas kasih sedikit pun terhadap dirinya. Bahkan ia pernah dipaksa meminum air kencingnya sendiri. Semakin hari mental Nurwahyudi semakin terganggu. Sementara itu Tarmin sedang memberi makan kambing di belakang rumahnya. Sejak sore tadi kambing-kambingnya terus-terusan mengembik. Namun meski sudah diberi makan, kambing-kambing itu tetap ribut. Suwe, udah malam bukannya tidur malah ribut. Umpat Tarmin kesal pada kambing-kambingnya. Tiba-tiba saja dari arah lain, Mas, panggil seorang perempuan. Tarmin menoleh mencari asal suara. Kiren, gumam Tarmin. Tiren, saut perempuan itu dengan suara agak meninggi. Tiren? Tanya Tarmin bingung. Iya. Kenapa sekarang malah petak umpet di kandang kambingku? Tanya Tarmin tidak habis pikir. Terima kasih ya, ucap Risma sembari tersenyum. Terima kasih untuk apa? Apa karena kemarin aku tidak kasih tahu waktu kamu ngumpet? Tanya Tarmin memastikan. Risma menggeleng.
kamu sudah besar, jangan mainan kayak anak kecil lagi. Tidak takut apa ngumpet di tempat sepi dan gelap? Kalau ada pocong gimana? Kamu tidak takut? Tarmin nyerocos. Risma kembali menggeleng. Mas, aku pamit, ucap Risma dengan lembut. Ya sudah sono, seru Tarmin. Risma hanya membalas dengan senyum tipis. Mereka saling pandang selama beberapa detik. Nama kamu beneran Tiren? Tanya Tarmin penasaran. Bukan, tapi Risma. Oh, Risma. Terus Tiren itu apa? Tanya Tarmin lagi. Mati kemarin. Kain longgar yang sekilas mirip mukena itu perlahan mengetat pada tubuhnya. Wajahnya berubah pucat serupa kapur dengan lingkar hitam di sekitar matanya. 2 kapas tersumpal di 2 lubang hidungnya. Kemudian sosok itu hilang entah kemana. Brengsek, umpat Tarmin. Tarmin pun kembali lemas, terduduk, kemudian ambruk di dekat kotoran kambing. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.